Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jinallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-301, yaitu al-khauf, yaitu takut. Ya, apa maksudnya? Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, takut termasuk ibadah hati yang agung, yang kata para ulama al-khaufu faza'ul qalbi min makruhin yanaluhu au mahbubin yafutuhu. Takut itu adalah keguncangan hati, faza, terkejut gitu ya, dari sesuatu yang dia benci menghampiri dia, sesuatu yang dia tidak suka datang kepada dia, atau sesuatu yang dia cintai tapi terluput, hilang, pergi dari dia. Yang dia sukai, yang dia cintai luput, pergi dari dia. Yang dia benci malah datang kepada dia. Ini namanya rasa takut. Sebabnya karena beberapa hal. Di antaranya bisa jadi seseorang berpikir tentang atau memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa takut bahwasanya dirinya akan dihempaskan ke dalam api neraka, ya, karena dia berbuat apa? Dosa dan maksiat. Atau dia melihat banyak kekurangan pada dirinya, banyak kelalaian pada dirinya, sehingga dia kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau dia menganggap bahwasanya dirinya akan binasa karena telah menyelisihi para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin yang keempat, dia takut dari api neraka dan azab yang sangat mengerikan. Dan azab neraka itu sangat dahsyat. Ini takut adalah ibadah yang sangat agung. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib, sehingga hal itu akan membuat hati kita dipaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terjatuh kepada maksiat, takut ya amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil nanti kita diimbangi dengan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang kita akan bahas tentang ar-raja, itu harap. Karena keduanya harus seimbang. Kalau ada orang beribadah hanya dengan takut saja, ya, maka dia bisa menjadi khawarij. Karena khawarij mengambil ayat-ayat yang sifatnya wa'id, ancaman-ancaman saja, sehingga pelaku dosa kecil, ya, dosa-dosa besar langsung dianggap kufur oleh mereka. Nah, ini tentu saja kesalahan. Begitu juga orang yang beribadah dengan roja saja, maka dia bisa menjadi murji'ah. Dia bisa menjadi murji'ah, hanya melihat ayat-ayat yang sifatnya wa'ad, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah harus seimbang antara roja dengan khauf. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan
takut itu dengan beberapa istilah seperti khasyah atau khifah atau rahbah atau ar-raw' atau al-faza'. Ya, maknanya hampir sama, itu takut, takut ya. Khauf itu takut, tapi kalau apa namanya? Khasyah atau takut disertai ilmu bahwasanya itu bisa membinasakan. Nah, kalau apa namanya? Rahbah, takut disertai ilmu, disertai lari dari hal yang tidak disukainya. Ya, misalnya kita takut dari api neraka. Ya, hanya sekedar takut saja itu khauf. Tapi disertai dengan ilmu bahwasanya api neraka itu bisa membakar, membinasakan dan seterusnya, itu namanya khasyah. Ya. Yang ketiga adalah rahbah. Takut disertai dengan ilmu bahwasanya neraka itu bisa membakar, membinasakan, dan kita berusaha lari dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada neraka tersebut. Itu namanya rahbah. Itu namanya rahbah ya, itu rahbah. Maknanya sama, takut ya. Maknanya sama. Baik, kita akan bacakan 2 ayat dari Al-Qur'an dan 3 hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari istrinya, lari dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang masing-masing waktu itu memiliki kesibukan masing-masing, memiliki urusan masing-masing, ingin menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ketika datang as-sakhah, itu suara yang sangat memekikan. As-sakhah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Karena disebut as-sakhah karena pada waktu itu ya suara sangat memekikan telinga, hampir-hampir bisa membuat telinga tuli ya. Saking dahsyatnya pada hari tersebut. Saking dahsyatnya hari kiamat sehingga orang tidak peduli dengan saudaranya, orang tidak peduli dengan orang tuanya, tidak peduli dengan istrinya, anaknya, dan seterusnya. Mereka semua memikirkan diri mereka masing-masing. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dan kita tahu bahwasanya hari kiamat besar itu akan terjadi hanya pada orang-orang yang buruk. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada makhluk yang paling buruk di muka bumi. Ya, artinya kiamat besar itu hanya akan disaksikan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang buruk di muka bumi. Orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari ayat ini kita ambil faidah wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar diwafatkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan beriman di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sampai menyaksikan kiamat besar, yang mana kiamat besar terjadi pada orang-orang yang buruk ya. Adapun orang yang beriman tidak menyaksikan hal tersebut karena sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid." Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Sesungguhnya zalzalatas sa'ati syai'un azim, sungguhnya guncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, dan engkau akan melihat pada hari itu wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Ya.
kullu murdiatin amma arda'at tazhalu kullu murdiatin amma arda'at, wanita yang menyusui meninggalkan anak susuannya, wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, dan wanita hamil menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara, engkau menyaksikan ada orang-orang seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi karena azab Allah yang sangat pedih, yang sangat dahsyat waktu itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, itu kepada manusia pada ayat ini, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat keadaannya luar biasa. Keguncangan hari kiamat itu luar biasa. Ingat ya, hari kiamat akan terjadi. Masalah kapannya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu kapan detail perinciannya, waktu itu terjadi, kapan kita nggak tahu. Karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan juga kejadian atau keadaan pada waktu itu sangat kacau, sehingga sampai wanita atau ibu menyusui meninggalkan anaknya. Bayangkan, subhanallah. Padahal keadaan di mana seorang ibu menyusui anaknya itu keadaan yang sangat sangat rahmat, menyayangi anaknya, sangat sayang kepada anaknya. Tidak ada seorang ibu yang tidak sayang kepada anaknya ketika baru lahir dan mereka menyusuinya, kecuali emang yang hatinya keras, ya, tidak mau menyusui anaknya, beda lagi urusannya, ya. Kenapa kok bisa begitu? Adapun secara umum, seorang wanita yang baru melahirkan, memiliki anak, itu mereka pasti akan sayang dengan anaknya, sehingga mereka akan menyusui anaknya. Ya, sampai binatang aja begitu kan? Ya, binatang aja demikian. Mereka setelah melahirkan anaknya, lihat kucing ketika melahirkan anaknya dikasih susu, ya, dan dia ridho, air susunya diisap oleh anaknya, kan begitu. Ini momen-momen dimana saking sayangnya orang tua terhadap anaknya. Nanti pada hari kiamat beda lagi urusannya. Karena saking dahsyatnya hari tersebut, sampai Allah Subhanahu wa taala kabarkan wanita yang menyusui meninggalkan anak susuannya, subhanallah. Saking dahsyatnya hari tersebut. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian juga Allah kabarkan wa tadau kullu zati hamlin hamlaha, sampai wanita hamil menggugurkan kandungannya. Kandungannya, ya, saking dahsyatnya keadaan hari tersebut. Dan sampai kita melihat orang-orang seperti orang mabuk, padahal mereka tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena azab Allah waktu itu sangat dahsyat. Dari sini kita bisa ambil faedah, kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin, manusia sekalian, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari apa sih di dunia? Iya. Kalau bukan cari keriduan, kalau bukan cari kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita mau cari apa ya di dunia ini, ya? Maka oleh karena itu wajib kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta berusaha untuk mengamalkan Islam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita baca beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama, hadis Samurah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhun naru ila ka'baihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbataihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila hujizatihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila tarkutihi, rawahu Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari sahabat Samurah bin Jundub, di antara mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Man ta'khudhun nar, ada yang dimakan oleh api neraka sampai ila ka'baihi, ka'bai, sampai mata kaki,
sampai mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi. Di antara penduduk neraka ada yang dimakan oleh api neraka sampai rukbah. Rukbah itu apa namanya? Apa rukbah? Lutut ya, sampai lutut. Sampai rukbatayhi. Wa minhum man ta'khudhuhu ila hujizatihi. Hujizah itu artinya maq'idul izar tahta surrah. Biasanya orang pakai sarung itu digulung di bagian pinggang, ya, di bawah pusar. Itu namanya hujizah. Ada orang yang di dalam neraka dimakan oleh api neraka sampai pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila tarkutihi. Tarkuwah, asalnya tarkuwah hiyal azmu allazi inda sugratin nahri. Tulang yang ada di bagian atas dekat leher. Ini namanya tarkuh. Apa namanya? Tarkuwah. Apa namanya? Tulang apa ya? Kalau bahasa biologisnya mungkin scapula atau apa namanya? Clavicle, ya, tulang yang dekat tulang dada bagian atas yang dekat leher. Ini namanya clavicle ya. Kalau tulang scapula itu tulang belikat biasanya. Ya, biasanya belikat sama ini nyambung gitu. Ya. yang pasti ini tarkuwah itu sampai dekat leher lah, sampai tulang dekat leher. Ada orang yang dimakan oleh api neraka sampai dada bagian atas, sampai sini. Sampai sini. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 33 dan juga nomor 2845 dan hadisnya sahih. Sahih. Dari sini kita bisa ambil faidah, kita wajib takut dengan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini wajib kita imani karena ini dikabarkan oleh Nabi SAW as-sadiqul masduq. Begitu juga penduduk neraka di dalam neraka, ya, faedah yang kedua kita bisa ambil, itu diazabnya bertingkat-tingkat, tidak sama. Makanya Nabi SAW mengabarkan ada yang diazab di neraka sampai mata kakinya, sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan sampai lehernya dimakan, disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu wajib kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang makna kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka walaupun sebentar. Ya, makanya kita minta pada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu masukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang dimaksud dengan berlindung kepada Allah dari api neraka, jangan sampai kita masuk ke neraka walaupun sebentar. Walaupun cuma icip-icip, jangan. Ya. Karena azabnya sangat pedih. Seperti ada kasus orang yang dipanggil orang yang paling kaya, yang paling nikmat di dunia. Iya, kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celup. Sebentar aja. Kemudian ditanya, wahai fulan, apa engkau pernah merasakan nikmat sedikit pun juga? Kata dia, saya nggak pernah merasakan nikmat sedikit pun juga. Padahal di dunia dia orang paling kaya. Orang yang paling kaya, orang yang paling diberikan kenikmatan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam api neraka, menunjukkan sangat dahsyatnya api neraka tersebut, dan kita wajib minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka walaupun sebentar, ya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang kedua kita akan baca juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan masami'tu mislaha qattu. Kami pernah mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah khutbah yang aku tidak pernah mendengar yang semisal sepertinya. Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faghatta ashabu Rasulullah sallallahu wujuhahum walahum khanin.
Ya, walahum khonin. Sehingga para sahabat pun menutup wajah-wajah mereka. Menutup wajah-wajah mereka. Ya, khonin artinya al-buka, menangis, ma'a gunnah wan tisyakis saut minal anfi. Ya, ditutup wajahnya sambil menangis, sambil tersedak-sedak. Nah, nangisnya tersedak-sedak. Ya, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Terjadi sesuatu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar tentang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun berkhutbah. Kemudian Nabi bersabda, uridat alayya al-jannatu wan nar, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr, dan aku tidak melihat seperti hari ini dalam kebaikan dan keburukan. Walau ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sehingga ya, fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu qattau ru'usahum walahum khanin. Ya, tidak pernah berlalu hari yang sangat berat di antara kalangan para sahabat kecuali pada waktu itu, dan mereka pun menutup kepala mereka dan mereka pun menangis, ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya boleh kita menutup kepala atau wajah ketika menangis, boleh. Dan juga kita juga bisa ambil faedah bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk Allah, dan keduanya sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari hadis ini kita ambil faidah juga bahwasanya al-anbiya ya'lamuna ma lam ya'lamin nas. Bahwasanya para nabi mereka mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu kita wajib membenarkan mereka. Nah, mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disunahkan untuk menangis karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi yang namanya banyak tertawa. Kadang-kadang kita banyak tertawa. Ya, banyak tertawa bisa membuat hati ini keras. Bisa membuat hati ini ya keras dan lalai. Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi yang terakhir hadis Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nanti pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada makhluk sejauh 1 mil. Maka berkata Sulaim bin Amir Ar-Rawi, ya, Sulaim bin Amir perawi hadis ini mengatakan dari Miqdad, wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Demi Allah saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan 1 mil. Amasafatal ardi amil milil ladzi tuqtahalu bihi al-ain. Apakah yang dimaksud dengan mil itu adalah jarak di bumi, atau al-mil alladzi tuqtahalu bihi al-ain, atau al-mil yang dimaksud adalah seperti celak yang dipakai di mata. Ya, kata perawi hadis itu, saya nggak tahu mil yang dimaksud ini apa. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Manusia akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ya mata kakinya. Faminhum man yakunu ila rukbataihi. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya. Faminhum man yakunu ila hikwaihi. Di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman. Dan ternyata di antara mereka ada yang sampai tenggelam dengan apa namanya? Dengan keringatnya sampai telinganya. Bahkan dalam riwayat yang lain sebut sampai bibirnya, sehingga mereka tidak bisa berbicara. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Dan Nabi SAW mengisyaratkan biyadihi ila fihi, sampai apa namanya, bibirnya, sampai bibir atau mulutnya, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya keadaan hari kiamat di padang mahsyar itu sangat dahsyat.
Bayangkan matahari didekatkan sejauh 1 mil. Ya, sejauh 1 mil, sekitar 2 kilo kurang lah. Ya, panas luar biasa. Ya, sekarang aja kalau misalnya musim panas, di siang hari bolong, matahari sangat panas. Ini jaraknya berapa ratus juta kan begitu, kilometer. Apalagi ini cuma 2 kilo, kurang bahkan kurang dari 2 kilo, sangat panas sehingga mereka keringatan. Bahkan ada yang tidak keringatan bagi orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa Ustadz keringatnya beda-beda? Ya Allah maha mampu atas segala sesuatu. Seperti orang yang masuk ke dalam neraka berbeda-beda juga azabnya. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah yang menjadikan kita bisa berjalan di muka bumi dengan kaki. Ya, ada yang berjalan nanti pada hari kiamat dengan wajahnya subhanallah diseret sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menghinakan diri mereka di muka bumi dan seterusnya. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Begitu juga dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya manusia nanti akan merasakan beratnya pada hari kiamat sesuai dengan amal mereka. Ya, orang-orang kafir, ya, mereka akan merasakan berat pada hari itu. Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir hari itu tidak mudah. Tapi bagi orang yang beriman, kita berikan motivasi untuk bisa beramal soleh dan mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk menjauhkan amalan-amalan yang bisa menyeret kita ke dalam api neraka waliyazubillah, dan kita berusaha untuk memotivasi diri kita, memaksa jiwa kita untuk beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua untuk beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.